Setiap kita yang telah diberkati oleh Tuhan selama 1 minggu ini, mari lambaikan tangannya, berikan sorak-sorai kemuliaan bagi nama Tuhan. Haleluya, haleluya. Mari Bapak Ibu, hari ini kita persiapkan hati dan pikiran kita. Kita ingin menyembah Tuhan, memuji, mengagungkan namanya. Mari kita bersatu dalam doa. Ini hidup kami Bapa, hati kami ingin kami serahkan seutuhnya ke dalam tangan Tuhan.
Kudus yang memberi hatiku. Ku rindu selalu mendengar suara-Mu Tuhan. Roh Kudus berikan hati berkah agar ku pahami kehendak-Mu dan turuti rencana.
dengan segenap hati, jiwa, dan hidup kami. Kami tahu Engkau hadir di tempat ini ya Bapa. Engkau hadir di bilangan yang kecil ini ya Tuhan. Di jumlah yang kecil ini Engkau tetap hadir ya Bapa. Engkau melihat setiap hati kami. Engkau melihat keberadaan hidup kami hari ini. Tuhan, kami hanya mau menyenangkan hati-Mu. Kami hanya ingin menyukakan hati Tuhan saja. Dalam kelemahan, keterbatasan kami, hari ini kami memang belum sempurna. Tapi kami rindu berjalan bersama dengan Tuhan, dibentuk Tuhan setiap hari. Sehingga kami dapat mencapai kesempurnaan yang Tuhan inginkan bagi masing-masing pribadi kami. Kami yakin, kami percaya Roh Kudus Engkau hadir, Engkau menolong, Engkau menuntun dan membimbing kami, melembutkan hati kami, sehingga kami menerima kebenaran firman Tuhan dengan sukacita dan damai sejahtera. Terima kasih Tuhan, kami bersukacita hari ini. Semua yang bersukacita dan mengasihi Tuhan bersama-sama katakan amin. Boleh kasih tepuk tangan lagi bagi Tuhan kita. Haleluya. Shalom Bapak Ibu. Wah, belum disuruh duduk padahal loh. Nah, biar gak tegang, biar gak ngaku, pagi ini boleh kasih salam sehat dulu. PPKM sudah selesai ya. Jadi boleh berjabat tangan satu dengan yang lain. Haleluya. Nah, sekarang boleh duduk Bapak Ibu Saudara ya. Sekali lagi shalom. Shalom. Ada sukacita, amin. Amin. Saya juga bersukacita hari ini ya kita bisa bertemu kembali, dan ini minggu ketiga di bulan Januari 2023, masih fresh, masih awal di tahun baru, dan saya percaya semangatnya pun masih baru, amin. Amin. Sukacitanya selalu ada dalam kehidupan kita. Nah, judul khotbah saya pada pagi hari ini itu adalah sehat luar dalam. Sehat luar dalam ya. Saya bukan seorang dokter, saya juga bukan ahli gizi. Jadi hari ini khotbahnya bukan bagaimana hidup sehat, makan sehat gitu ya, pola hidup sehat dan sebagainya. Karena saya bukan ahlinya, tentu saja saya juga bukan dokter, dan tadi malam saya baru makan nasi campur. Jadi kalau kita ngomong makanan sehat itu nggak make sense ya, Bapak Ibu Saudara. Oke. Nah, kita buka bersama-sama firman Tuhan dari 3 Yohanes 1. Pagi ini kita akan bahas satu kitab. Satu kitab ya, 3 Yohanes 1. Saya akan bacakan terlebih dahulu untuk kita dari ayat yang pertama sampai yang keempat. 3 Yohanes 1 ini cuman hanya ada satu pasal. 3 Yohanes 1 ini Bapak Saudara ya. Makanya saya bilang tadi kita bahasnya satu kitab ya. Dari Penatua kepada Gaius yang kekasih, yang kukasihi dalam kebenaran. Saudaraku yang kekasih, aku berdoa semoga engkau baik-baik dan sehat-sehat saja dalam segala sesuatu, sama seperti jiwamu baik-baik saja. Sebab aku sangat bersukacita ketika beberapa saudara datang dan memberi kesaksian tentang hidupmu dalam kebenaran, sebab memang engkau hidup dalam kebenaran. Bagiku tidak ada sukacita yang lebih besar daripada mendengar bahwa anak-anakku hidup dalam kebenaran. Kita cukup sampai ayat yang keempat terlebih dahulu Bapak Ibu Saudara ya. Kitab Yohanes ini atau 3 Yohanes ya, 1, 2, 3 Yohanes itu ditulis oleh seorang rasul bernama Rasul Yohanes. Nah, khusus di 3 Yohanes ini secara pribadi Yohanes mengirimkan surat terhadap seorang yang bernama Gaius. Kita nggak tahu Gaius itu siapa karena memang Alkitab nggak catat, nggak beri keterangan apa-apa di sini. Tetapi dari gaya bahasanya kita bisa tahu atau kita bisa ngikutin kalau
Yohanes dan Gaius ini adalah seorang yang mungkin mengenal dekat satu dengan yang lain gitu ya. Jadi Yohanes itu cukup mengenal Gaius dan karena ada sesuatu makanya dia mengirimkan surat ini kepada Gaius. Nah, dari kitab 3 Yohanes ya, satu pasal ini kita bisa melihat bahwa ternyata Yohanes itu memberikan pujian kepada Gaius. Kalau kita lihat di bagian yang pertama ini, kenapa dia memuji Gaius? Karena ya Gaius ini sehat secara spiritual. Kata sehat dalam ayat yang kedua tadi itu bermakna bukan hanya sehat secara fisik saja, tetapi well in spiritual. Jadi baik secara kerohanian. Karena itu Yohanes memuji Gaius karena rohaninya sehat. Bukan hanya fisik yang sehat, tetapi rohani yang sehat. Yang kedua, Yohanes memuji seorang yang bernama Gaius ini karena Gaius sampai detik itu, kala itu, dia hidup dalam kebenaran. Nah, sekali lagi saya nggak bahas bagaimana kita bisa hidup sehat secara fisik, Bapak Ibu Saudara, karena paparan sosial media tinggal dicari saja gimana cara menjaga pola makan yang sehat, betul ya? Pola tidur yang sehat, pola hidup yang sehat, dan saya yakin semua di sini sehat-sehat. Boleh lihat kiri dan kanan, wah sehat dan makmur, gitu ya. Kalau kitab Mazmur mengatakan gemuk dan segar, gitu ya. Kita bisa lihat di sini orang-orangnya sehat-sehat semua. Amin. Amin. Nah, yang saya mau bahas di sini, bagaimana kita bisa sehat luar dan dalam, sehat dalam hal spiritual, dalam hal kerohanian. Bukan hanya yang terlihat di luar, tetapi yang dari dalam, Bapak Ibu Saudara ya. Bagaimana kita bisa melatih kehidupan kita ini sehat dari dalam terlebih dahulu. Dari dalam dan keluar. Dari dalam kemudian muncul keluar. Dinyatakan sampai keluar, yaitu perbuatan dan kelakuan hidup kita. Kalau kita mau perbuatan kita sehat, kalau kita mau perkataan kita sehat, kalau kita mau kelakuan hidup kita sehat, itu mesti muncul dari dalam hati, dalam diri kita sendiri. Kita pasti sehat secara rohani. Dan gak mungkin seseorang pengen atau minta ke Tuhan, Tuhan aku pengen sehat dong rohaninya. Tuhan aku pengen mencapai kesehatan secara spiritual, kalau dia gak latihan setiap hari. Amin. Orang kalau mau sehat tubuhnya, ya, dia nggak mungkin setiap hari makannya jeroan, gitu ya, nasi campur, B2 dan sebagainya. Sekali boleh, kayak saya tadi malam tuh boleh banget, gitu ya. Tapi kalau misalnya setiap hari gitu makannya tuh jeroan, goreng-gorengan, terus kemudian dia minta tubuhnya sehat, nggak mungkin, Bapak Ibu. Setuju? Setuju ya? Dan gak bisa seseorang pengen hidup sehat gitu ya, menebusnya dengan hanya makan makanan sehat itu hanya 1 hari saja. Gitu, ngerti ya? Dia pengen hidupnya sehat, tubuhnya sehat gitu ya. Padahal sebelum-sebelumnya dia udah makannya gak sehat. Dan untuk menebus kesalahannya di masa lalu itu, di hari ini 1 hari, aku pengen makan sayur 1 hari, terus besoknya makan lagi jeroan, itu kan gak mungkin. Gitu kan? Nah, kalau mau dapat tubuh yang sehat, mau dapat tubuh yang ramping gitu, yang tubuh yang slim gitu ya, dan sebagainya, lihat tubuh yang sehat, fit ya. Itu mesti setiap hari polanya, rutinitasnya mesti diganti dengan hal-hal yang sehat pastinya. Pola tidur yang sehat, pola hidup yang sehat, makanannya yang sehat. Nah, bagaimana dengan kehidupan rohani kita, Bapak Ibu Saudara? Itu nggak bisa hanya didapat dari 2 jam atau 1,5 jam kita berada di gereja dengan khotbah, ikut ibadah dan sebagainya. Nggak bisa, nggak cukup. Bukannya nggak bisa, tapi nggak cukup, Bapak Ibu Saudara. Amin. Kalau kita mau hidupnya sehat secara rohani, nih hati kita nih, batin kita, yang di dalam kita ini sehat, rohani kita sehat. Itu mesti, saya suka dengan kata ini, latihan. Sama-sama bilang latihan. Latihannya nggak cuma 1 hari doang, tapi apa? Setiap hari. Sama-sama bilang dong, latihan setiap
Latihan setiap hari. Sama kayak olahragawan gitu kan. Atau kita yang mau sehat, kita pengen nurunin kadar kolesterol di dalam darah kita, dia mesti olahraga tiap hari, jalan kaki minimal 10.000 langkah gitu ya, setiap hari, nggak cuma hanya 1 hari dalam seminggu, enggak, harus setiap hari. Bagaimana kita bisa mencapai kesehatan rohani atau kesehatan di dalam hati ini, dalam batin kita, itu mesti latihan tiap hari. Orang itu nggak bisa tiba-tiba baik, orang itu nggak bisa tiba-tiba rendah hati, orang itu nggak bisa tiba-tiba punya kasih atau bisa tiba-tiba bisa mengampuni, nggak bisa kalau dia nggak latihan tiap hari. Amin. Kalau dia nggak latihan tiap hari menghadapi hal-hal yang kecil, ya setiap hari ketemu dengan hal-hal yang menyebalkan gitu ya, membuat dia itu terpancing emosinya, terpancing kesabarannya, Bapak Ibu Saudara. Itu tiap hari kita harus melewati fase demi fase, tes demi tes gitu ya, supaya kita benar-benar bisa sehat secara rohani kita, bisa sehat secara hati kita, batin kita bisa sehat, Bapak Ibu Saudara. Makanya penting kita mesti melatih itu setiap hari dalam kehidupan kita. Tadi saya udah sampaikan, orang atau kita itu gak bisa tiba-tiba jadi benar, atau pakai kata kudus ya, tiba-tiba jadi suci gitu, tiba-tiba jadi kudus, tiba-tiba bisa berkenan di hadapan Tuhan. Gak ada kata tiba-tiba kalau gak latihan tiap hari. Melalui apa? Menjaga perkataan kita, amin. Menjaga pikiran kita, menjaga hati kita. Gak bisa tiba-tiba orang itu bisa langsung rendah hati, tunduk, submit gitu kepada pimpinannya, kepada bapak rohaninya dan sebagainya. Gak bisa, Bapak Saudara. Itu mesti latihan tiap hari. Dan tesnya itu apa? Tesnya itu adalah kehidupan kita sehari-hari. Melalui siapa? Melalui orang-orang yang terdekat dengan kita. Amin. Melalui siapa saja yang Tuhan izinkan berada di sekeliling kita, itulah yang kemudian menjadi alat Tuhan, menjadi sarana Tuhan untuk menguji kita, bikin kita itu terus berlatih. Ya, kalau ada latihan tuh pasti ada testingnya, benar ya? Latihan, belajar pasti ada ujiannya, betul ya Bapak Ibu Saudara ya? Namanya sekolah gitu kan? Belajar, latihan, pasti nanti ada tesnya. Dan kita nggak pernah tahu tesnya itu datangnya kapan. Karena itu penting buat kita untuk punya kesadaran, oh kalau saya mau sehat secara rohani, sehat dari dalam, saya mesti punya kesadaran untuk bisa melatih diri ini terus menerus. Dan saudara gak bisa latihan sendiri tanpa coach yang benar, katakan amin. Saudara kita gak bisa latihan sendiri tanpa ada coach, guru gitu ya. Ada pembimbing yang membimbing kita dengan benar. Nggak mungkin, tanpa Tuhan kita nggak bisa jadi benar, katakan amin. Tanpa Tuhan, tanpa Roh Kudus, kita nggak akan pernah bisa tiba-tiba jadi rendah hati. Amin. Karena itu kita butuh Tuhan, kita butuh Roh Kudus dalam kehidupan ini. Nah, bagaimana kita bisa bergaul dengan Tuhan, bergaul dengan Roh Kudus tiap hari kalau kita, Bapak Saudara, maaf ya, kita malas berdoa. Katakan amin. Amin yang ini harus kencang. Wah, masih lemas. Aminnya harus kencang dong. Amin. Nah, itu baru mantep ya. Gimana kita bisa bergaul dengan Tuhan, bergaul dengan Roh Kudus, Bapak Ibu Saudara, kalau kita malas berdoa, kita malas dengar firman Tuhan. Puji Tuhan di era ini ya, kita sudah menikmati kecanggihan teknologi, betul ya? Kita buka Instagram, oh udah ada firman Tuhan di situ. Kita tinggal dengar, kita tinggal baca, betul ya? Dulu kita ke gereja bawa Alkitab yang tebal, benar? Sekarang sudah dengan smartphone, kita bisa akses banyak hal dari smartphone kita, termasuk kebenaran firman Tuhan. Bapak Saudara yang suka nonton YouTube, daripada nonton YouTube-nya itu kalau sekarang ya, Atta Halilintar, Rans Entertainment dan sebagainya, lebih baik nontonin firman Tuhan yang ada di YouTube, Bapak Saudara. Amin.
Sehingga setiap detik, setiap waktu dalam kehidupan kita tuh gak terputus koneksinya dengan Tuhan. Sehingga Tuhan yang kasih tahu ke kita nih, latihnya begini nih, latihannya begini nih, sabar itu gini, rendah hati itu begini. Dan ketika kita ngalamin tesnya, ketika kita ngalamin ujiannya, kita tahu kita mesti ngapain, responnya itu gimana. Apa yang kita mesti lakukan ketika menghadapi orang yang kemudian aduh kayaknya menyebalkan sekali gitu, bikin kita gregetan, marah gitu ya, emosi. Kita bisa ngerti, kita bisa tahu kenapa? Karena kita bergaul dengan Tuhan, kita bergaul dengan Roh Kudus. Gimana kita bisa bergaul dengan Roh Kudus kalau kita nggak punya kerinduan yang kuat untuk berdoa dan belajar firman-Nya? Ini penting sekali Bapak Saudara. Salah satu resolusi di tahun 2023 ini Bapak Ibu, bagi saya pribadi ya, bukan ikut-ikutan yang lain bikin resolusi, enggak sih. Cuman ini lebih kepada pribadi saya sendiri. Saya tuh pengen lebih bisa gitu, lebih disiplin lagi untuk berdoa, bangun pagi berdoa, baca firman Tuhan, menggali kebenaran firman Tuhan. Bukan karena menjalankan tugas sebagai pengajar, atau bukan hanya menjalankan tugas untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan, baru saya baca firman Tuhan, baru saya berdoa. Enggak Bapak Ibu Saudara. Tapi itu adalah sebuah kebutuhan dalam kehidupan saya. Itu adalah sebuah kebutuhan dalam kehidupan kita yang akan pernah bisa terlepas dalam hidup ini. Kita bisa mati tanpa itu. Tanpa Tuhan kita nggak bisa lakukan apa-apa. Dan ini sangat penting dilakukan dalam kehidupan kita. Amin Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu yang bekerja, Bapak Ibu yang mungkin ibu rumah tangga biasa, mungkin kerjaan kita tuh apa sih di rumah? Mungkin kita sibuk dan sebagainya Bapak Ibu. Tapi kalau kita punya kerinduan, kalau kita punya kesadaran penuh gitu bahwa saya nggak akan pernah bisa hidup tanpa Tuhan dalam kehidupan ini, sedetik pun dalam hidup ini ya, tanpa Tuhan saya nggak akan bisa lakukan apapun. Pelayanan ini nggak akan bisa ada sampai hari ini tanpa Tuhan. Amin. Oleh karena itu sebagai pemimpin di tempat ini, sebagai gembala, sebagai hamba Tuhan, siapapun yang melayani di tempat ini, kita nggak akan pernah bisa melayani tanpa Tuhan. Kita nggak akan pernah bisa berkhotbah tanpa Roh Kudus. Katakan amin. Kita nggak akan pernah bisa membangun gereja ini, build gereja ini di 2023 tanpa Tuhan, tanpa Roh Kudus yang menyertai kita. Gereja bisa ada tanpa Roh Kudus, masih bisa eksis, tapi nggak akan pernah bisa menyentuh kehidupan rohani seseorang. Indikasinya apa? Indikatornya apa? Jemaatnya nggak akan pernah bertumbuh. Jemaatnya nggak mengalami perubahan karakter. Jemaatnya nggak berjumpa secara pribadi dengan Kristus. Dan inilah yang nggak ingin kami lakukan di tahun 2023 di Little Flock Community ini, meskipun jumlahnya kecil Bapak Saudara. Meskipun kita secara kuantitas jumlahnya segini, nggak banyak, tapi di sini banyak banget loh hari ini, dan surprising gitu ya. Ini kayaknya semua anak-anak muda semua nih, saya lihat dari depan. Coba lihat kiri kanan, ini anak-anak muda semua ya. Tante saya kan masih muda ya, masih muda, 60 tahun itu masih muda gitu ya. Ini muda-muda semua, semangatnya masih muda, masih awal 2023 Bapak Saudara ya. Dan kita mesti melatih diri kita ini setiap hari berdoa, baca firman Tuhan, menjaga hubungan ini terus terkoneksi dengan Tuhan. Amin. Itu akan terlihat pasti bedanya. Itu pasti akan terlihat bedanya. Mungkin ada yang bilang bahwa nggak jamin loh kamu rajin ke gereja, ibadah, ikut doa puasa, nggak jamin. Memang nggak ada jaminannya orang bisa punya karakter Kristus dengan
rutinitas peribadatannya gitu ya, ritual peribadatannya, dia rajin ke gereja, dia rajin doa puasa. Emang gak ada jaminannya, tapi saya yakin dan percaya kalau orang yang sungguh-sungguh ya, sungguh-sungguh, bukan hanya kelihatannya rajin, itu kan beda ya. Kelihatannya rajin beribadah, ini kan bahasa Indonesia Bapak Saudara ya, dan Bapak Saudara pasti bisa nangkap. Kalau ada bahasa begini, kata-kata begini kalimatnya, kelihatannya rajin beribadah, berarti belum tentu dia benar-benar rajin beribadah atau dia sungguh-sungguh beribadah. Amin. Kelihatannya rajin beribadah, kelihatannya rajin berdoa, kelihatannya rajin baca firman, itu berbeda dengan sungguh-sungguh benar-benar beribadah, benar-benar berdoa, benar-benar belajar kebenaran firman Tuhan. Itu beda. Berapa bulan yang lalu ketika saya menyampaikan firman Tuhan, saya sempat singgung ini bahwa saya berkata begini, karena banyak sekali orang yang datang ke gereja tetapi hatinya nggak ngikut. Banyak sekali orang yang melakukan peribadatan, datang beribadah tetapi hatinya nggak ngikut, hatinya ditinggal di rumah. Bisa ngerti nggak Bapak Saudara? Aduh, tambah bingung ya. Artinya hatinya dia nggak bawa untuk Tuhan, untuk beribadah. Hatinya masih mikirin yang lain, pikirannya masih ada di mana gitu. Wah, habis ini mau ngapain, mau kemana. Hatinya masih menyimpan dendam, masih menyimpan kebencian. Hatinya nggak benar-benar ikut beribadah menyembah Tuhan. Ada banyak orang Kristen yang seperti itu. Makanya kita itu mesti latihan terus, Bapak Saudara ya. Latihan setiap hari. Latihan supaya batin kita ini, hati kita ini sehat dari dalam. Katakan sehat dari dalam. Sehat. Sehingga keluarnya itu juga sehat. Sehingga perbuatan kita itu juga sehat. Perkataan kita ini juga sehat dan bisa menyehatkan orang lain. Kalau diri kita ini sehat, hati kita ini sehat, nggak ada kebencian, nggak ada iri hati, nggak ada kesombongan, nggak ada dendam. Rasanya hati ini hanya untuk mengasihi dan menyenangkan hati Tuhan. Perkataan kita yang keluar pun juga pasti sehat, saya yakin 100%. Perbuatan kita pun juga pasti sehat. Kita pasti akan menghindari perkataan, kalimat-kalimat yang bisa melukai sesama kita. Amin. Kita bisa menahan diri kita, kita bisa menguasai diri kita untuk tidak melukai sesama kita. Kenapa? Karena udah sehat dari dalam. Cantiknya itu udah dari dalam, katanya gitu ya. Nggak perlu glowing di luar, tapi penuh kepahitan di dalam. Enggak, Bapak Saudara. Karena sehatnya udah dari dalam, makanya perilakunya pun pasti sehat. Perbuatannya pun pasti sehat. Sehingga sehatnya itu nggak kita nikmatin untuk diri kita sendiri. Orang lain bisa menikmati sehatnya kita. Katakan amin. Kita bisa menjadi berkat untuk orang lain. Kita bisa menyehatkan kehidupan orang lain dengan perbuatan kita, dengan perkataan kita, dengan tingkah laku kita. Dan hal ini yang kemudian dipuji oleh Yohanes kepada Gaius. Kita lanjut ya, Bapak Saudara ya. Di ayat yang kelima, Yohanes berkata begini, "Saudaraku yang kekasih, engkau bertindak sebagai orang percaya, di mana engkau berbuat segala sesuatu untuk saudara-saudara, sekalipun mereka adalah orang-orang asing. Mereka telah memberi kesaksian di hadapan jemaat tentang kasih-Mu, baik benar perbuatan-Mu. Jikalau engkau menolong mereka dalam perjalanan mereka dengan suatu cara yang berkenan kepada Allah. Sebab karena namanya mereka telah berangkat dengan tidak menerima sesuatu pun dari orang-orang yang tidak mengenal Allah." Kita wajib menerima orang-orang yang demikian, supaya kita boleh mengambil bagian dalam pekerjaan mereka untuk kebenaran. "Aku telah menulis sedikit kepada jemaat, tetapi Diotrefes yang ingin menjadi orang terkemuka di antara mereka tidak mau mengakui kami. Karena itu apabila aku datang, aku akan meminta perhatian atas segala perbuatan yang telah dilakukannya.
Sebab ia melontarkan kata-kata yang kasar terhadap kami dan belum merasa puas dengan itu. Ia sendiri bukan saja tidak mau menerima saudara-saudara yang datang, tetapi juga mencegah orang-orang yang mau menerima mereka dan mengucilkan orang-orang itu dari jemaat. Saudaraku yang kekasih, janganlah meniru yang, boleh sama-sama baca. Saudaraku yang kekasih, melainkan yang baik. Barang siapa berbuat baik, ia berasal dari Allah. Tetapi barang siapa berbuat, ia tidak pernah melihat Allah. Tentang Demetrius, semua orang memberi kesaksian yang baik. Malah kebenaran sendiri memberi kesaksian yang demikian. Dan kami juga memberi kesaksian yang baik tentang dia. Dan engkau tahu bahwa kesaksian kami adalah benar. Di perikop sebelumnya, Yohanes memuji Gaius. Masih ingat Bapak Ibu? Dikatakan bahwa Yohanes itu memuji Gaius karena dia sehat secara rohani. Itu yang pertama. Yang kedua, karena Gaius hidup dalam kebenaran. Yang ketiga, karena Gaius menolong. Sama-sama bilang, menolong. Karena Gaius menolong pekerja-pekerja keliling, kalau ayat ini katakan. Mereka ini waktu itu kala itu ya Bapak Ibu Saudara ya. Ada banyak kelompok musafir yang berkelana ke daerah-daerah, baik di Yerusalem dan di luar Yerusalem. Dan maksud dari ayat ini, ada begitu banyak musafir, ada begitu banyak pengelana gitu ya. Pekerja-pekerja yang berkeliling untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan, yang pada waktu itu mereka jarang menerima bantuan. Pemberita-pemberita ini yang disebut dengan pekerja-pekerja keliling ini, mereka seperti musafir, gak punya tempat tinggal. Mereka berkelana, mereka menyampaikan kebenaran firman Tuhan, menyebarkan Injil, dan jarang sekali mereka menerima bantuan. Dan yang menarik bagi Yohanes ketika melihat Gaius, mendengar kabar kesaksian tentang Gaius, Gaius adalah salah satu orang yang menolong kelompok musafir ini. Dan buat Yohanes ini sesuatu yang menarik. Kenapa? Kalau Gaius menolong orang yang dia kenal, ya itu oke. Betul ya? Kalau kita berbuat baik kepada orang yang kita kenal dekat, itu wajar. Amin, Bapak Ibu, setuju ya? Tapi yang dilakukan Gaius ini menolong dan membantu orang-orang ini, musafir yang dia nggak kenal sebelumnya, orang-orang asing yang dia nggak kenal sebelumnya, dan dia menolong dengan segenap hati, dan itu yang kemudian menyentuh hati Yohanes, sehingga Yohanes memuji Gaius ini. Gaius udah sehat secara rohani, sehat secara hati dan batin. Kemudian Gaius disebutkan dia hidup dalam kebenaran, dan itulah yang membuat sukacita di hati Yohanes melihat Gaius ini yang luar biasa. Yang ketiga tambahannya, ketika seseorang yang sehat secara rohani, ketika seseorang hidup dalam kebenaran, dia pasti tidak mengabaikan orang lain dan sesama. Katakan amin. Hatinya pasti tergerak untuk menolong sesama yang membutuhkan. Katakan amin. Hatinya itu gak pelit dan perhitungan untuk menolong orang lain. Katakan amin. Hatinya itu tidak hanya untuk milik diri dia sendiri. Kalau dia diberkati Tuhan, berkatnya dia simpan untuk dirinya sendiri. Enggak, Bapak Saudara. Tapi orang yang sehat secara rohani, orang yang hidup dalam kebenaran, gak perlu dipaksa. Dia tahu, dia berinisiatif, dia pasti memberkati orang lain. Katakan amin. Dia pasti menolong pekerjaan Tuhan. Katakan amin. Dia pasti menolong sesamanya. Orang yang sehat secara rohani, ya, sehat dari dalam, kemudian dia bisa memancarkan kesehatannya itu, memancarkan sinarnya itu keluar. Dia hidup dalam kebenaran. Dia pasti peduli dengan sesamanya. Berapa banyak kita bisa melihat wajah dunia hari-hari ini, di mana orang lain itu semakin egosentris,
semakin egois, semakin tidak mempedulikan sesama, tidak mempedulikan orang lain, bahkan tidak mempedulikan keluarganya. Kita melihat wajah dunia hari-hari ini di mana zaman itu semakin canggih, betul ya? Berkembang pesat, teknologi semakin canggih, tetapi di wajah dunia yang lain masih banyak sekali orang yang hidup dalam kemiskinan. Masih banyak orang yang tidak pernah disentuh oleh orang. Yang kaya semakin kaya, yang miskin semakin miskin. Kayaknya kita hidup di era yang semakin canggih, tetapi sebenarnya kita masih primitif. Kenapa? Yang kuat itu semakin menekan yang lemah. Yang kaya semakin kaya, yang miskin semakin miskin. Nggak ada kepedulian sama sekali. Hati kita nggak pernah tersentuh ketika melihat orang lain yang hidup dalam kekurangan. Hati kita bahkan tidak pernah tersentuh ketika melihat orang lain hidup dalam keberdosaan mereka. Kita cuek. Kita menganggap bahwa yang penting hidup saya benar. Saya sama Tuhan aja, yang lain nggak perlu. Hati kita serasa tertutup, gitu ya. Hati kita nggak pernah tersentuh melihat pekerjaan Tuhan. Padahal Tuhan ingin pakai kita untuk memperluas. Ini yang sering kita doakan, benar ya? Kalau dengar pendeta, dengar hamba Tuhan, doanya apa? Tuhan, biarlah kami menjadi alat-Mu untuk memperluas kerajaan-Mu. Benar nggak? Sering dengar itu ya? Tapi faktanya enggak, Bapak Saudara. Enggak ada yang mau. Enggak ada yang mau. Atau masih menahan diri untuk menjadi alatnya Tuhan, memperluas kerajaannya. Memperluas kerajaan itu bukan buka cabang gereja di mana-mana, enggak, Bapak Saudara. Bukan hanya itu. Memperluas kerajaan Tuhan bukan mendirikan gereja, bangun gereja gitu ya. Beli ruko, di mana ada ruko kosong, disitulah kami ada. Kayak Mitsui, benar nggak? Es krim Mitsui, benar ya? Saya baru lihat di Instagramnya anak-anak mahasiswa. Kalau ada ruko kosong, kalau ada rumah kosong, biarlah Mitsui berada di situ, katanya gitu ya. Es krim Mitsui, Bapak Ibu nggak pernah makan es krim Mitsui? Aduh, kasihan sekali. Pak Bini nanti terakhir ya. Bercanda. Nggak gitu, memperluas kerajaannya nggak begitu, Bapak Saudara. Jadi Allah Tuhan peduli dulu sama sesama, peduli dulu sama kiri dan kanan Bapak Saudara sekarang hari ini. Apa yang mereka alami hari-hari ini? Mungkin bukan hanya soal kekurangan uang, enggak juga. Tapi mungkin mereka butuh teman atau butuh sahabat, gitu ya. Atau kita mesti peduli dengan mereka yang hidupnya itu hari-hari ini semakin jauh dari Tuhan. Hanya sekedar mengingatkan, jangan lupa baca firman Tuhan. Atau sekedar mengingatkan, Tuhan sayang kamu. Atau sekedar mengingatkan, saya nggak tahu masalah kamu apa, tapi saya bantu dalam doa. Dari rumah saya pasti doain. Sedikit sekali hari-hari ini kita temukan orang yang bisa dengan tulus gitu, dengan penuh kasih gitu ya, kepada sesamanya. Dia mungkin hanya sekedar memeluk gitu, kalau perempuan ya, ini bukan laki-laki ke perempuan ya, yang belum muhrim jangan ya. Mungkin dengan sahabat gitu ya, dengan sahabat masing-masing, hanya sekedar apa kabar, kamu sehat atau kamu baik. Itu sebenarnya udah sangat berarti dan berharga untuk kehidupan seseorang. Mungkin kalimat kita yang berkata, saya nggak tahu masalah kamu apa, tapi saya pasti dukung kamu dalam doa. Bisa jadi kalimat itu bisa menyelamatkan hidup seseorang di saat itu. Amin. Bisa jadi dengan senyum kita. Amin. Bisa jadi dengan ketika kita telepon dia, tanya kabar dia dan sebagainya, apa yang kamu alami, itu bisa menyelamatkan kehidupan seseorang saat itu. Kita nggak perlulah mikirin kita mau ngasih berapa banyak duit, berapa M untuk orang lain. Sesuai dengan kemampuan kita dulu aja hari ini. Apa yang kita mampu? 2023 Bapak Saudara, yang kami rindukan, yang kita semua rindukan, mari kita sehat secara rohani. Amin. Hidup dalam kebenaran dan pedulilah terhadap sesama kita.
kita nggak mungkin bisa berkata bahwa hidup kudus tanpa kasih. Kita nggak bisa memaksa diri kita untuk hidup dalam kesucian tanpa kasih Tuhan. Kenapa? Tanpa kasih kita hanya jadi dirikan kita eksklusif, kita abai dengan sesama. Tapi kasih yang menyempurnakan, kasih menyempurnakan segala sesuatu. Katakan amin. Tanpa kasih itu nggak ada artinya semua. Ibadah yang kita lakukan, firman Tuhan yang kita dengar itu cuma sampai di sini doang. Amin. Yang bikin kita pinter. Belajar teologi cuma sampai di sini doang. Bikin kita pinter ya. Bikin kita jago bahasa Yunani, Ibrani, ya, dan sebagainya, sejarah gereja, teologi sistematika. Cuma sampai di sini doang. Tanpa kasih yang menyentuh hati kita paling dalam ini, kita nggak akan bisa bermanfaat untuk orang lain. Apa sih tujuan hidup kita? Kalau bukan untuk menyenangkan hati Tuhan, kalau bukan untuk menyenangkan hati Tuhan dan menjadi alat Tuhan memberkati sesama kita. Tuhan udah kasih teladan, Tuhan udah kasih contoh kalau dia dirinya sendiri saja pun nggak hidup untuk dirinya sendiri, tapi dia hidup untuk orang lain. Amin. Dan itulah yang mesti kita ikuti, yang mesti kita contohkan dalam kehidupan ini. Sehat secara rohani, hidup dalam kebenaran, pedulikan sesama. Makanya seorang yang bernama Yohanes ini, dalam 3 Yohanes ini, Bapak Ibu Saudara ya, dia selain memuji Gaius, namun ternyata di ayat yang sudah kita baca tadi, dia itu memberi sebuah anjuran kepada Gaius untuk meneladani seorang yang bernama Demetrius di ayat yang ke-12. Dan jangan ikuti contohnya. Kalau kita lihat di sini ya, ayat yang ke-9, Diotrephes. Ada 2 orang yang jadi contoh dari Yohanes kepada Gaius. Contoh baik dan contoh buruk. Contoh buruk dan contoh baik. Contoh buruknya itu Diotrephes. Kenapa dikatakan contoh buruk Diotrephes? Ayat yang ke-9. Tetapi Diotrephes yang ingin menjadi orang terkemuka di antara mereka tidak mau mengakui kami, tidak mau mengakui keberadaan rasul-rasul Kristus, Yohanes secara khususnya. Karena itu apabila Yohanes datang, aku akan meminta perhatian atas segala perbuatan yang telah dilakukannya, sebab ia melontarkan kata-kata yang kasar terhadap kami dan belum merasa puas dengan itu. Ia sendiri bukan saja tidak mau menerima saudara-saudara yang datang, jadi tidak mau berbuat baik terhadap orang-orang asing tadi, musafir tadi, tetapi juga mencegah orang-orang yang mau menerima mereka dan mengucilkan orang-orang itu dari jemaat. Kemudian Yohanes bilang apa? Ayat yang ke-11, saudaraku yang kekasih, janganlah meniru yang jangan contohi yang jahat. Jangan contohi si Diotrephes ini. Jangan contohi dia. Kenapa? Dia nggak sehat secara rohani. Dia nggak hidup dalam kebenaran. Dia nggak peduli dengan sesamanya. Jangan contohi orang ini. Tapi Yohanes bilang begini, melainkan yang baik. Barang siapa berbuat baik, ia berasal dari Allah. Tetapi barang siapa berbuat jahat, ini powerful statement banget sih, ia tidak pernah melihat Allah. Yohanes bilang ke Gaius, jangan contohi Diotrephes. Tapi kemudian di ayat yang ke-12, seolah-olah Yohanes berkata, contohi si Demetrius. Kalau Diotrephes itu contoh buruk, si Demetrius ini contoh baik. Semua orang memberi kesaksian yang baik, malah kebenaran sendiri memberi kesaksian yang demikian. Dan kami juga memberi kesaksian yang baik tentang dia. Dan engkau tahu bahwa kesaksian kami adalah benar. Dan kita mundur kembali di ayat yang ke-11. Barang siapa berbuat baik, ia berasal dari Allah. Tetapi barang siapa berbuat jahat, ia tidak pernah melihat Allah. Ini pilihan.
hidup itu pilihan. Amin. Saudara mau milih ngikutin yang jahat atau kita ngikutin yang benar? Amin. Saudara memilih untuk diajak hidup benar atau saudara memilih untuk diajak hidup dalam kejahatan dan dosa? Itu pilihan. Hari ini sekali lagi pilihan untuk kita semua. Kita mau hidup benar atau hidup jahat. Bapak Ibu Saudara mau mencontohkan atau meneladani seseorang yang baik atau mau ngikutin seseorang yang jahat dan buruk? Itu pilihan. Kita mau hidup dalam kebenaran, hidup dalam kekudusan, dalam kesucian, dalam kasih Tuhan, atau kita hidup dalam hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan? Itu juga pilihan. Dan dari dua pilihan ini ketahuan Bapak Ibu Saudara kualitas diri kita sebenarnya, kualitas kerohanian kita sehat atau sakit. Coba bilang kiri kanan, sehat atau sakit bro, sis? Selalu sehat. Jadi dari pilihan itu kita bisa cek. Ya, bisa kalau misalnya masuk ke laboratorium itu kan medical check up ya. Keluarnya pasti ada kertas cinta, surat cinta gitu ya. Ketahuan, wah kolesterolnya segini gitu ya. Asam urat dan sebagainya itu kelihatan banget di situ. Sama. Dari dua pilihan ini nanti keluar. Oh ternyata selama ini aku sakit. Kenapa? Aku malas ikut Tuhan. Oh selama ini aku sakit. Kenapa? Aku hidup untuk diriku sendiri. Oh selama ini aku sakit, aku masih sombong. Aku gak mau peduli dengan orang lain, apalagi peduli dengan Tuhan. Aku masih berkata-kata yang tidak baik, masih melukai sesama dengan perbuatan, dengan kata-kata yang menyakitkan hati orang lain. Oh selama ini ternyata aku sakit karena aku sepertinya tak butuh Tuhan. Itu ketahuan. Kita sakit atau kita sehat. Kita memilih untuk hidup dalam kejahatan atau kita hidup dalam kebenaran. Bapak Ibu Saudara, gak ada sukacita yang paling besar dari kami, dari Bapak Gembala. Sama seperti Yohanes berkata di ayat yang keempat, bagiku tidak ada sukacita yang lebih besar daripada mendengar bahwa Little Flock Community hidup dalam kebenaran. Katakan amin. Amin. Bagi Tuhan, bagi Rasul Yohanes mungkin Rasul Yohanes lagi di surga ngeliatin kita lagi ibadah hari ini gitu ya. Bagi Bapak Gembala dan bagi kami, tidak ada sukacita yang lebih besar daripada mendengar, saya tambahkan, dan melihat bahwa Little Flock Community, jemaat yang kecil ini, hidup dalam kebenaran. Kami bersyukur dan kami bersukacita kalau Bapak Ibu Saudara diberkati, punya duit yang banyak untuk bisa memberkati orang lain dan pekerjaan Tuhan. Kami bersyukur, kami bersukacita. Tapi sukacita itu masih lebih, jauh lebih besar ketika kami melihat, ketika kami mendengar bahwa kita semua di tempat ini, bilangan orang yang tersisa ini, itu hidup dalam kebenaran. Gak ada yang paling bikin Tuhan sukacita selain anak-anaknya hidup dalam kebenaran. Gak ada, Bapak Saudara. Saudara mau bikin Tuhan Yesus tertarik atau bikin Bapa di surga tertarik ya kepada kita? Kalau bukan kita hidup dalam kebenaran. Hidup dalam kebenaran. Hidup dalam kebenaran itu gimana, Bu? Mulai dari hari ini, latih dari hari ini, kita bergaul dengan Tuhan, kita bergaul dengan Roh Kudus. Nanti Tuhan yang tuntun, amin. Nanti Tuhan yang bimbing. Tuhan kita itu bukan tukang pukul. Saya pernah bilang gini ya, yang bawa pentungan gede, kalau kamu salah dipukul, pak. Nggak. Dia akan tuntun kita dengan standar kita masing-masing. Tuhan tahu kebutuhan kita apa, kemampuan kita itu seberapa. Nanti Tuhan akan pimpin, Tuhan akan bimbing, Tuhan akan tuntun.
mendidik saya dan cara Tuhan untuk mendidik misalnya Ko Hengki itu bisa berbeda. Kenapa? Tuhan tahu dia mampunya gimana, saya mampunya seberapa. Amin. Mungkin hari ini belum bisa langsung bisa mengampuni gitu, melupakan orang yang menyakiti kita. Tuhan tahu, Tuhan itu maha tahu. Amin. Oke, hari ini kamu gagal mengampuni, besok aku kasih kesempatan. Tapi jangan sampai kesempatannya Tuhan itu, kesabarannya Tuhan itu kita tunda-tunda terus untuk hidup dalam kebenaran. Amin. Jangan sampai kesempatan Tuhan itu benar-benar udah gak ada lagi, Bapak Saudara. Saya selalu bilang kesempatan itu bisa datang 2 kali, 3 kali, 4 kali. Tapi kesempatan itu bisa juga gak akan pernah datang sama sekali. Dan kalau kesempatan itu gak datang, kita akan menyesal nanti. Wah, kenapa? Di akhir detik terakhir hidup kita, aduh Tuhan, kalau saya masih dikasih hidup lagi, saya mau sungguh-sungguh hidup benar di hadapan Tuhan. Jangan sampai di akhir hidup kita, di detik terakhir hidup kita berkata begitu. Amin. Tapi Tuhan itu baik. Tuhan itu baik. Dan kebaikan Tuhan itu gak bisa kita jabarkan di dalam otak dan pikiran kita. Amin. Kasih karunia terhadap diri seseorang itu kita gak akan pernah bisa prediksi. Buat kita nih orang udah jahat banget. Buat kita nih orang udah gak punya kesempatan lah nih orang nih. Bertobat juga udah gak bisa kayaknya. Tapi buat Tuhan, kasihnya, cintanya yang luar biasa, itu gak akan pernah bisa kita tebak dan gak bisa kita prediksi. Karena itu hindari untuk ngejudge orang lain, menghakimi orang lain. Amin. Karena belum tentu kesalahannya itu lebih kecil atau lebih besar dari kesalahan kita. Bisa saja kita lebih besar dosanya dari dia, atau lebih jahat hidupnya dari dia. Yang Tuhan inginkan apa? Latih dirimu, sehat rohanimu. Jangan hanya cuman sehat badanmu, tetapi sehat rohanimu. Hidup dalam kebenaran dan peduli dengan sesama. Sehingga kalau kita bisa ulang ayat yang keempat, kita baca sama-sama, Bapak Saudara, boleh? Ini yang terakhir. Ini yang terakhir. Benar-benar terakhir. Bisa ya? 1, 2, 3. Bagiku tidak ada sukacita yang lebih besar daripada mendengar bahwa Little Flock Community hidup dalam kebenaran. Kasih tepuk tangan dulu. Kita balik berdiri, Bapak Saudara. Sebelumnya saya mau minta tolong ke Bapak Gembala, kita mau nyanyi satu lagu ya. Bisa ngikutin nanti Bapak Ibu Saudara ya. Ini lagu yang secara pribadi itu sangat memberkati ya hidup saya. Waktu saya dengar lagu ini, saya belajar gitu ya, dan saya chat secara pribadi sama yang nulis lagu ini. Saya bilang, thank you ya udah ciptain lagu ini. Lagu ini kayaknya gambarin hidup saya khususnya selama 2 tahun terakhir ini. Saya ngalamin banyak hal, dan lagu ini seperti menggambarkan kehidupan saya. Terima kasih banyak, saya bilang ke penulis lagu ini, karena lagu ini sangat memberkati, luar biasa. Sama-sama kita belajar lagu ini. Setiap hari adalah harimu, setiap waktu adalah waktumu. Tak ada tempat bagiku, karena Engkau penuhi ruang hidupku.
sama Tuhan Bapak Ibu. Jangan sia-siakan waktu. Mari kita terus mendekat kepada Tuhan. Gak ada sukacita yang besar bagi kami, bagi kita semua, kalau komunitas kita yang kecil ini adalah komunitas yang sehat, komunitas yang bertumbuh secara sehat di dalam Tuhan. Dan kita gak bisa jalan sendiri tanpa Tuhan, tanpa Roh Kudus. Karena itu kita butuh Tuhan senantiasa. Pagi ini kita datang kepada Tuhan. Lebih dari masalah, lebih dari pergumulan, lebih dari sakit penyakit yang mungkin kita alami. Kita mau katakan kepada Tuhan, Tuhan, setiap hari adalah hari-Mu. Setiap waktu adalah waktu-Mu. Kami mau terus berjuang untuk sehat secara rohani, hidup dalam kebenaran dan peduli dengan sesama kami. Kami mau terus mengikat janji untuk melayani Engkau sampai akhir Tuhan. Walau sukar, walau berat, Tuhan tahu kemampuan kami. Tuhan pasti tolong kami. Mari sambil mengangkat tangan kita di hadapan Tuhan hari ini. Hari ini nanti dan selamanya kami mau pilih Engkau Tuhan. Memilih Engkau, Hanya Engkau saja. Dalam suka, dalam duka, tetap Engkau yang ku cinta. Hari ini, nanti dan selamanya kami mau mengikat janji Tuhan, mengikat janji, melayani-Mu saja. Walau sukar, walau berat, walau sukar, amin, walau berat, amin Tuhan, haleluya. Tetaplah Engkau yang ku cinta. Sekali lagi dengan segenap hati. Hari ini, nanti dan selamanya ku memilih Engkau. memilih Engkau, Hanya Engkau saja. Amin. Dalam suka, dalam duka, tetap Engkau yang ku cinta. Hari ini, nanti dan selamanya, ini janji kami di hadapan-Mu Tuhan. mengikat janji, Melayani-Mu saja. Walau sukar dan berat, walau berat, tetaplah Engkau yang ku cinta. Walau sukar, walau berat, mari sama-sama katakan, tetaplah Engkau yang ku cinta. Kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Kami bersyukur buat firman-Mu ya Tuhan, yang telah mengajar kami kembali. Biarlah Tuhan kami boleh kembali diingatkan, dan firman Tuhan boleh kembali memberikan kami kemampuan dan kekuatan. Roh Kudus tolong kami agar hidup kami bukan hanya sehat secara jasmani, tapi juga rohani kami sehat Tuhan. Dan untuk itu Tuhan tolong kami, Roh Kudus mampukan kami setiap umat-Mu di tempat ini. Tuhan, kami sadar kami tidak bisa melakukannya tanpa kekuatan Tuhan. Biar kekuatan-Mu hadir bersama dengan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih memberkati hamba-Mu
Pendeta Pusparani yang sudah menyampaikan isi hati Tuhan berikan. Terus pakai dia urapan-Mu Tuhan, setiap pelayanan yang dia lakukan. Tuhan memberkati sehingga boleh menjadi terus berkat bagi banyak orang. Terima kasih Bapa, ini doa kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.